Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum sarapan. Udah. Kalau tuan pergi ke Batam, naik sampan di atas air, dari bunyi sambutan salam, sepertinya THR belum cair. Yang sama kita hormati Romo Kiai Haji Ainul Yakin SQ Al-Hafid, datang jauh dari Jombang beserta keluarga besar, para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita. Tokoh masyarakat Kepulauan Riau hadir bersama kita, Cak Nur, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun warna jilbabnya, baik yang warna pink sampai hijau apa berarti? Lemon. Ya, yang biru dan yang warna-warni. Justru indah ini karena warna yang beraneka ragam. Apapun warna jilbabnya, apapun jenis kelamin, suku, bahasanya, hari ini kita semua ikut numpang bahagia dengan kebahagiaan kedua mempelai Dr. Fitria Dewi Lestari dan Handi Satria Yuda MPSI. Dunia hari ini milik mereka berdua. Kita semua hari ini ngontrak. Yang saya sampaikan ini 7 butir nasihat untuk diri saya sendiri. Walaupun saya diminta menyampaikannya untuk pengantin baru, tapi berlaku juga untuk pengantin lama. Bagi yang nyatat silakan tulis, yang nggak nyatat bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Poin yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Allah menciptakan pena, Allah bersumpah demi pena. Wal qalam, qalam artinya pena, bukan tempat ikan. Lalu Allah memerintahkan kepada pena, wahai pena, tulis. Lalu pena pun menulis. Berapa lama? Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tulisannya adalah Fitria dan Satria. Kok bisa ya namanya mirip? Nah, sebelum dicetak oleh percetakan undangan, sebelum dicetak di bunga-bunga kembang di pinggir jalan, sebelum dicetak di grup-grup WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, sebelum dicetak di laman Facebook, Twitter, dan TikTok, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kalian berdua, wahai kedua mempelai, sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang banyak ini ibu bapak sudah nikah, ditanya sama anak-anaknya, ditanya sama tetangganya, jawabnya nggak benar. Bu, ya itu suami ibu. Iya. Kok bisa ketemu kalian? Ditangkap satpam. Pak, ya
Itu istrinya. Iya. Kok bisa ketemu kalian? Salah sambung. Maka jawabannya berubah. Itu suami ibu? Iya. Istri bapak? Iya. Kalian kok bisa ketemu? Aku tidak pernah mencari dia, dia tidak pernah mencari aku. Allah sudah menuliskan nama kami di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa kata yang nanya? So sweet my honey. Dengan keyakinan ini, insya Allah kekal abadilah antara Dr. Fitria dan Adinda Satria sampai ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ombaknya boleh kencang, karangnya boleh tajam, angin puting beliung, tapi kalian mesti yakin nama kalian sudah diabadikan di Lauhil Mahfuz. Mahfuz dijaga oleh malaikat-malaikat. Ini juga menjadi jaminan bagi yang belum jumpa jodohnya. Jodohmu sudah ada, cuman belum ketemu. Namamu dengan nama dia sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Allah membuat kita menantikan masa yang indah-indah itu. Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belangan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya mereka pun bertemu. Ini poin yang pertama. Ustadz sampai jam berapa menyampaikan? Sampai jam 9 menurut waktu Indonesia Barat. Yang nggak sabar tidur aja. Berikutnya yang kedua. Dulu walaupun Adinda Satria titelnya sudah MPSI, Master Psikologi, betul, Master Psikologi, pikiran psikologis. Walaupun beliau Master Psikologi, tapi hatinya masih gundah gulana. Maka setelah ketemu duduk hari ini, ditanya tadi oleh bapak, wahai Handi Satria Yuda, ya bapak, aku nikahkan engkau dengan tunanganmu Fitria Dewi Lestari, dan saya yang jadi saksi. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa kapas. Adinda Satria yang akad nikah, saya yang sesak napas. Ditanya sama Pak Kua, gimana? Sah. Karena saya lihat Kiai sudah bilang sah, saya tinggal ikut aja. Sah. Saya hari ini merasa bahagia. Saya diikut sertakan menjadi saksi pernikahan. Tidak hanya sekedar saksi, tapi juga diikut sertakan memberikan nasihat. Mudah-mudahan keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Walaupun ibu dokter, walaupun master psikologi, dokter itu kan kelihatan. Dokter kulit, dokter mata, dokter jantung, kelihatan. Tapi ada yang nggak kelihatan, psikologi. Jadi memang ini pasangan yang saling melengkapi. Yang satu kelihatan, yang satu nggak kelihatan. Yang dokter ini zohir, yang psikologi itu batin. Dia ini sedang gundah gulana, sedang risau. Yang dokter, dia sudah sering melihat penyakit-penyakit yang kelihatan, tapi masih risau dengan yang belum kelihatan. Yang psikologi ngerti semua yang nggak terlihat, tapi dia belum melihat yang bisa dilihat. Akhirnya hari ini mereka tenang. Kenapa? Karena tujuannya adalah litas kuno ilaiha. Itulah yang disebut dengan sakinah. Sakinah artinya ketenangan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sakinah. Semua bilang amin. Ada satu bapak-bapak yang diam aja. Pas ditanya, bapak kok diam? Saya sudah dapat sakinah Pak Ustaz. Loh, rupanya nama istrinya Bu Sakinah.
Nama adalah doa. Kalau di luar rumah risau, stres, depresi, sampai ke rumah hatinya tenang. Ibu dokter Fitria di rumah sakit, di klinik, ketemu dengan orang sakit. Ya memang di rumah sakit, namanya juga rumah sakit. Tapi begitu sampai ke rumah hatinya tenang. Bapak Adinda Handi Satria menangani orang yang stres, depresi, psikologi, sakit jiwa, sampai di rumah hatinya tenang. Di mana ketenangan? Ketenangan ada di rumah. Baiti jannati. Belum masuk rumah, belum mencet bel, belum buka pintu, baru ngelihat pagar rumahnya sudah tenang. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya ini belum masuk rumah, baru ngelihat pagar rumahnya hati saya sudah tenang. Rumah siapa Pak? Rumah mantan. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita doakan bersama, semoga ketenangan mereka ada pada pasangannya, insya Allah. Amin. Ketenangan Bapak di mana? Ketenangan Bapak bukan di Amerika, Eropa, Jepang, dan Australia. Ketenangan Ibu di mana? Ketenangan Ibu bukan di skincare. Ketenangan Ibu ada pada Bapak. Ketenangan Bapak ada pada Ibu. Bidadari Bapak adalah Ibu, dan pangeran Ibu adalah Bapak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir ini juga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu poin yang kedua. Berikutnya yang ke Ustaz Somad ngomong ceramah kok suaranya pelan-pelan, karena suara mikrofon di sini bergema. Kalau saya ngomongnya cepat nggak bisa tertangkap. Nanti keluar dari sini ibu bapak ditanya, siapa yang ngasih nasihat pernikahan? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Suara saya jelas? Alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Disatukannya kalian berdua, yang menyatukannya mawaddah warahmah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu fisik, lebih putih, lebih tinggi, lebih cantik, lebih ganteng, lebih mancung. Rahmah, rahmah menutupi kekurangan. Sebelum menikah yang dilihat kelebihannya, lebih ganteng, lebih kaya, lebih. Tapi setelah menikah yang terlihat kekurangannya. Mawaddah itu melihat kelebihan, sedangkan rahmah itu adalah menutupi segala kekurangan. Kalau kita lihat ada pasangan kakek nenek 70 tahun bisa hadir bersama, itu mereka diikat oleh rahmah. Ada kasih sayang di antara mereka berdua. Makanya kalau hanya sekedar melihat lebih ganteng, lebih cantik, lebih tinggi, lebih handsome, lebih kaya, lebih, setelah menikah yang nampak kekurangannya. Muncullah pepatah, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Makanya kita doakan kedua mempelai ini diikat oleh mawaddah warahmah. Perempuan itu seperti bunga, makanya di belakang kedua mempelai ini bunga. Sifat bunga bagaimana? Kuntum, kembang, mekar, harum, layu, mati. Bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Makanya sekarang banyak laki-laki yang gak siap istrinya layu, dia paksa, kamu jangan layu-layu. Akhirnya operasi kresek. Dagunya plastik, pipinya plastik, hidungnya plastik, bulu matanya plastik, alisnya plastik, lentik. Pas ada orang bakar sampah, layu. Tolong yang kebetulan pakai plastik jangan tersinggung.
Karena saya ceramah nggak ada nyinggung nyindir. Saya ngomong apa yang ada saya omongkan. Kok Ustadz tiba-tiba ingat plastik? Karena petugas di belakang lagi ngumpulin plastik. Kunci dengar tausiah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Ada yang tersinggung? Oh, takut semua. Semua yang hadir ini hatinya baik, lembut, kasih sayang semua. Amin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian berdua disatukan oleh mawaddah warahmah. Yang mengirimkan mawaddah warahmah itu siapa? Allah. Pandanglah pasangan itu dengan pandangan rahmah, kasih sayang. Maka insya Allah semua yang hadir, termasuk yang menyampaikan, yang ngomong, yang ceramah ini juga diturunkan Allah rahmah, kasih sayang ke dalam hatinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang keempat, saya ingat, cuman ngetes aja. Ini jamaah masih ingat apa enggak? Kalau masih ingat berarti masih sadar. Berikutnya yang keempat, tadi subuh Adinda Satria subuh tadi sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Sholat dia sendiri cukup sah. Tapi nanti sholat zuhur tidak sama dengan subuh tadi. Sudah ada tanggung jawab, ada istri. Dari mulai bacaan Qur'annya, sholatnya, puasanya, menutup auratnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wahai Adinda Satria, wa ahlikum, istrimu, nara, jangan sampai masuk neraka. Laki-laki yang sholat tarawih, sholat witir, hatam Quran, selangkah kakinya sudah masuk surga, selangkah juga kakinya masuk neraka gara-gara membiarkan istri pakai baju you can see, kamu can bisa si melihat, kamu bisa melihat ketiak bini saya. Laki-laki yang gagah perkasa, bukan yang berotot tegap, bukan yang kumis melintang, bukan yang pejabat TNI, Polri, penguasa, hakim, jaksa, tapi yang bisa menjadi imam, kepala rumah tangga, yang bisa menyejukkan, menenangkan, yang bisa mengajak ke jalan Allah. Kita doakan mudah-mudahan Adinda Satria adalah imam yang membawa ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ustaz, ya, saya lagi ceramah tinggal di hotel. Pagi-pagi di restoran saya sarapan. Datang sepertinya PNS pakai baju dinas. Ustadz Somad ya? Iya, saya bilang. Saya pegawai Pak Ustadz. Iya, saya tahu, bajunya kan kelihatan. Saya kebetulan bawa anak buah saya di kantor, belum nikah Pak Ustadz. Terus mau cari imam. Saya bilang saya khotib. Yang dicari itu imam. Kenapa Adinda Satria diterima oleh bapak dan ibu? Karena Adinda Satria insya Allah bisa jadi imam untuk cucu-cucu mereka di masa akan datang. Bebet, bibit, bobot, satu lagi bubut. Mesin bubut itu besi pun bisa dia bentuk. Kalau besi saja bisa dibentuk, apalagi manusia. Dibentuk dengan apa?
dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan cinta, dengan hadiah, dengan doa, maka ini adalah amal soleh. Yang sebelumnya sholatnya sendiri, tapi nanti zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kan laki-laki sholatnya di masjid Pak Ustadz. Memang satria sholat di masjid, tapi setelah dia pulang ke rumah, dia sholat sekali lagi, istrinya jadi makmum. Allahu Akbar. Dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya jam 2 malam. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau pengantin baru. Kalau sudah 20 tahun, bangun, sahur. Usolli sunnatat tahajjud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ini mungkin ragu mau jadi imam, tapi sekarang sudah pasti. Kenapa? Karena sudah punya makmum, dan insya Allah makmumnya nggak pernah komplain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sangka ayat apa tadi? Rupanya ayat terpendek. Ya nggak apa-apa. Saya mau nanya, tapi nggak usah dijawab. Jawabnya dalam hati saja. Apakah ibu tadi malam dibangunkan suami sholat tahajud? Nggak usah dijawab. Kalau tadi malam dia lupa, insya Allah malam ini akan dia bangunkan, insya Allah. Amin. Rahimallahu mar'an aiqadha ahlahu. Allah menyayangi seorang suami yang membangunkan istrinya. Oh, jadi yang bangunkan suami, ya. Tapi sekarang berapa banyak orang nanya saya, Ustadz Somad, suami saya nggak sholat. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya bahagia, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Ternyata Pak Ustadz, nikah sama orang nggak sholat rasanya Pak Ustadz. Rasanya gimana Bu? Seperti tidur sama babi hutan. True story, kisah nyata, jamaah yang ngadu sendiri. Tapi insya Allah Adinda Satria diterima pinangannya itu karena sudah lulus fit and proper test. Ustadz tahu dari mana? Saya husnuzon aja. Ini keluarga, masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana pernikahan yang dijadikan souvenir boneka, yang dijadikan souvenir gantungan kunci. Tapi tadi waktu saya naik ke atas, tiba-tiba saya lihat, kok buku saya ada di sini? 37 masalah populer, masalah bid'ah, masalah maulid, masalah hari besar Islam, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah khilafiyah. Kok judulnya 37 Pak Ustadz? Karena waktu nulis buku itu umur saya 37. Sekarang berapa? 27. Umur itu kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Ini tidak ada yang tua hari ini, semuanya rasa pengantin baru. Makanya saya lebih suka ceramah nasihat pernikahan daripada nasihat kematian. Dua-duanya baik. Waktu menikah kita bahagia, ingat sama Allah. Menyampaikan takziah kita berduka, juga ingat sama Allah. Semuanya baik kalau ingat pada Allah. Berikutnya yang kelima. Kalau ayah saya sayang sama saya,
Iya, nggak ada luar biasanya orang ayah saya. Kalau ibu sayang sama anak ibu, ibu sayang sama anak ibu, biasa. Karena anak ibu, ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, mohon maaf, di Batam mengandung masih 9 bulan 10 hari. Mas, saya nanya kok ngguyu. Ibu sayang sama anaknya, yang ngandung ibu, yang menyusukan ibu, yang membesarkan ibu. Ibu sayang nggak sama anak? Biasa, nggak ada yang luar biasa. Tapi Adinda Satria ada yang luar biasa. Dia tidak pernah melahirkan kamu, Adinda Satria. Dia tidak pernah mengandung kamu, Adinda Satria. Tapi anak gadisnya dia berikan ke kamu setelah jadi dokter. Siapa dia? Mertua. Jadi kalau Adinda Satria sayang sama ayah, sayang sama ibu, memang wajib. Tapi ketika kita sayang sama ayah istri, sayang sama ibu istri, itu adalah dua orang yang luar biasa. Dilahirkannya meregang nyawa, disekolahkannya sampai dokter. Setelah anaknya besar, dia tidak tahan di rumahnya. Dia katakan, pergilah engkau Ananda, karena kau sudah dijemput oleh Satria. Tidak pakai baja hitam, karena dia seorang lelaki yang ksatria, dia yang bertanggung jawab. Maka hari ini kita tidak sedang melihat dua orang antara Dr. Fitria dengan Adinda Satria MPSI, tapi ini sedang menyatunya dua keluarga besar yang luar biasa. Dua keluarga yang selama ini hanya sekedar tahu, kenal dengan Dr. Fitria. Oh iya, orang Batam kan? Iya. Kenal dengan Bapak Satria MPSI. Oh ya, tahu. Dari Kalimantan Utara, Tarakan, tiba-tiba menyeberang pulau dari Kalimantan ke Sumatera sampai kemari. Ini sedang menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Ananda Satria, sebelumnya Ananda dengan ibu haram bersentuhan, tapi setelah akad tadi kamu dan ibu menjadi mahram mu'abbad, kekal abadi sampai mati, sampai hari kiamat. Wudukmu tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena engkau sudah menjadi anaknya, menjadi dua keluarga yang besar, menjadi keluarga yang selama ini terpisah karena pulau, terpisah karena suku, terpisah karena bangsa, disatukan oleh kalimat Allah, la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah yang haram menjadi halal, dengan la ilaha illallah yang tidak baik menjadi baik. Berikutnya poin yang ke-6. Menikah dalam Islam bukan tujuan. Menikah itu hanyalah wasilah. Tujuannya adalah mendapatkan anak yang soleh, bukan somat. Insya Allah tahun 2025 Ustadz Somad datang ke Batam menyampaikan tausiah pernikahan. 2026 dapat kabar, dapat cucu yang soleh solehah, yang lucu-lucu. Insya Allah manusia akan berakhir. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Saya kalau mati, apa yang tinggal adalah anak-anak. Makanya kata Nabi, tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Al wadud, yang penyayang.
Inni mukatsirum bikumul umam. Saya nabi yang bangga pada hari kiamat karena umatnya paling banyak. Kita doakan Ibu Dokter dan Pak Satria punya anak wakeh tenan, menjadi para penghafal Quran di Pondok Romo Kiai Ainul Yakin di Jombang, menjadi orang-orang yang menolong agama dengan hartanya, kaya raya, bangun masjid, haji ke Baitullah. Amin. Saya nggak maulah anak saya jadi ustadz, nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya nggak bilang anaknya jadi ustadz, memang anaknya hafal Quran, tapi jadi polisi. Hafal Quran jadi tentara, hafal Quran jadi dokter spesialis, hafal Quran jadi jaksa. Apapun seragamnya, apapun profesinya, dia menjadi ahlullah, menjadi hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran, Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah keturunan yang baik-baik. Ustaz Somad tolong doakan saya belum punya anak. Umurnya berapa? 40 Pak Ustaz. Insya Allah. Kalau boleh tahu, apa kira-kira alasannya kok belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustaz. Ya iya, gimana mau punya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita nanti di surga. Mudah-mudahan sebagaimana hari ini kita ngumpul di Batam, nanti kita ngumpul lagi di surga Jannatul Firdaus. Dunia ini tempat nunggu mati. Ini namanya waiting room, ruang tunggu nunggu mati. Nanti kalau ditanya orang, kamu di mana? Saya lagi di ruang tunggu. Nunggu siapa? Nunggu malaikat maut. Yang namanya nunggu itu kan membosankan. Maka sementara nunggu dikasih hiburan supaya nggak terasa lama. Hiburannya apa? Istri, anak, cucu. Akhirnya ketawa, mati. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Berapa kamera yang merekam saya? Siji, loro, telu, papat. Belum lagi yang dipegang. Ini kamera ini ibu bapak hidup semua. Kamera ini merekam ceramah saya menyampaikan nasihat pernikahan tahun 2025, 2026, 2035, 2045. Nanti diputar mereka hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 pada tahun 2050. Mereka nonton, anaknya komen, papa ganteng juga dulu ya, mama cantik tahun 2025 ya. Iya, itu yang ustadz yang ceramah siapa? Almarhum Abdul Somad. Mestinya waktu saya bilang mati itu ya, apalah salahnya ibu pura-pura sedih menjaga perasaan saya. Di saat itu mereka bersama anak cucu mantunya akan mengirimkan Al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa limasyayikhina wa likiyaina. Maka sampaikan Al-Fatihah. Hari ini menjadi kenangan, kenangan dalam hidup. Hidup itu singkat, lahir, nikah, sekolah, mati. Dan pada satu episode hidup mereka, waktu mereka lahir, saya nggak datang. Kenapa? Nggak diundang. Waktu mereka akikah, saya juga nggak datang. Waktu mereka sekolah, bagi raport, memang bukan anak saya. Tapi pas acara nikah, acara wisuda mereka, dokter, master psikologi, saya juga nggak datang. Tapi pas acara nikah, saya disertakan. Kok bisa Ustadz Somad? Ustadz Somad kan datang ke Kepri ini setahun sekali, cuman 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, Senin pulang. Setiap provinsi di Indonesia saya datang cuman sekali, 4 hari. Kenapa ini jadwal ini? Ternyata keluarga ini buat tanggal
tanggal nikah hari Jumat tanggal berapa? 18 April. Yang tausiah Ustadz Somad, bisa nggak bisa pokoknya jadi. Saya tanya sama Ustadz Hendri yang nyusun, ini kok bisa acara pernikahan? Kami pun nggak tahu Pak Ustadz, pokoknya mereka buat jadwal. Ternyata kalau kita mau dan Allah mau, masalahnya kadang kita mau, Allah nggak mau. Namanya cinta kelapa, kita cinta, orang nggak apa-apa. Alhamdulillah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti ada orang, alah Ustaz Somad itu ketika diundang ibu dokter sama Pak Satria mau datang, pas kami nikah dia nggak datang. Ini semuanya kebetulan, Besti. Nggak ada skenario manusia. Ini kehadiran kita bersama di masjid ini adalah skenario ilahi. Allah yang sudah mengatur semua ini. Maka kalau kita serahkan sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang ketujuh, walaupun kalian dokter, walaupun master, walaupun S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung, jangan lupa sama Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, doa. Ya Allah, suamiku keluar kota, jaga hatinya, jaga matanya, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Istriku sedang bekerja, masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jangan sampai hatinya berpindah ke lain hati. Doa, walaupun kita berpisah, tapi doa yang menyatukan kita. Saya bilang ke Ustazah Fatimah, saya mau berangkat ke Batam 4 hari, nanti pulangnya hari Ahad saya ke Meranti, naik perahu, doakan saya sampai pulang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dia jaga rumah, dia jaga anak, jalanlah. Kirim WhatsApp, kirim video, kirim kabar berita, supaya apa? Supaya menenangkan hati dan jiwa. Doakan selalu untuk kesehatan suami, kesehatan istri. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Hati yang terkunci dibuka dengan Al-Fatihah. Pikiran yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Ya Allah, sehatkan suamiku, Al-Fatihah. Buat hatinya tambah sayang dan cinta kepadaku, Al-Fatihah. Maka itu semua buat hatinya supaya lebih tertarik kepada aku daripada game online, Al-Fatihah. Buat dia lebih bersama aku selalu daripada lebih lama mancing, Al-Fatihah. Tidak ada jalan lain kecuali minta sama Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara kuasa Allah. Tidak ada yang sulit, tak ada yang susah kalau Allah berkehendak. Besar ujian rumah tangga, lebih besar lagi kuasa Allah. Allahu Akbar. Kita dihinakan, dijatuhkan, memang kita banyak dosa. Yang suci cuma Allah. Subhanallah. Angkat tangan, Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi saya janji cuman sampai jam 9, rupanya udah lewat jam 9 lewat 10. Selama saya nasihat pernikahan, inilah rasanya yang paling panjang. Saking bahagianya hati kita semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya ucapkan selamat untuk bapak dan ibu. Saya ucapkan selamat untuk bapak dan ibu. Ibu dan bapak
orang-orang beruntung punya anak-anak yang soleh dan solehah, menjaga harkat martabat keluarga. Sampai anak cucu Bapak Ibu semua sampai hari kiamat orangnya baik-baik, soleh, solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Udah selesai. Di akhir ini saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.